Godzilla. Ya, kurang lebih mungkin 10 menitan setelah makan durian dan minum susu. Kita mau bicara tentang bagaimana para mengembangkannya di tempatnya masing-masing. Teman-teman nggak perlu mencatat sih, cukup mendengarkan dengan saksama dan dakwah itu bisa maju dengan beberapa sebab. Sebab pertama, keikhlasan para dai-nya. Dakwah itu tidak akan maju dai-nya tidak menanamkan pada diri mereka masing-masing tentang keikhlasan. Malah dakwah itu justru salah satu penyebab kerusakan yang adalah ketidakikhlasan para dai-nya. Bila ada misalnya di satu kota dai-nya 5, satu dari mereka mengejar harta dari dakwahnya, satu dari mereka ikhlas, maka tidak akan ada yang namanya karena ada orang yang masuk di dalam dunia dakwah itu tidak dalam rangka untuk memajukan dakwah dan Islam dan kaum muslimin, tapi justru memajukan kepentingan pribadi. Biasanya seperti itu akan cepat rusaknya. Malah yang ada perpecahan justru karena ya kepentingan orang oknum-oknum tertentu. Dai yang Anda maksud di sini bukan cuma ustadz ya, tapi juga dai. Para pengurus yayasan itu juga dai. Maka hendaknya setiap dari kita yang mau berkecimpung di dunia dakwah betul-betul usahakan ikhlas karena Allah, bukan untuk cari yang duniawi. Kedua, dakwah itu bisa semakin maju dan semakin berkembang dengan bertambahnya ilmu. Kalau ada seorang dai misalnya, atau seorang ustadz, tahun ini, tahun kemarin, dan tahun depan tidak ada perkembangan ilmu, sama begitu saja, mentok. Ya biasanya dakwah itu kurang berkembang. Orang lama-lama ada titik jenuhnya. Apalagi teman-teman misalnya ngaji tahun ini kan sudah ngaji tauhid. Tahun depan pengen juga ngaji fikih. Tahun depan pengen lagi bisa belajar tentang fikih-fikih yang lebih detail lagi. Tapi kalau kita hanya mentok di itu saja bertahun-tahun, biasanya nanti lama-lama futur. Ya, makanya kalau mungkin di Lumajang ada sebagian teman-teman yang 5 tahun lalu ikut ngaji, 3 tahun ikut ngaji, sekarang kok enggak pernah ketemu. Jadi salah satunya adalah ada rasa bosan. Manakala ilmu yang dia terima misalnya dia rasa kurang berkembang. Ya mungkin kita khusus dia bukan berhenti ngaji, tapi dia mencari guru yang lain yang di situ mungkin dia merasa ada perkembangan dari sisi keilmuan. Yang ketiga adalah mengorganisir dakwah. Artinya setiap dari orang yang ada di lingkungan dakwah itu bertanggung jawab untuk menjalankan keorganisasiannya. Yang ketua berposisi sebagai ketua, yang sekretaris menjalankan tugasnya sebagai sekretaris. Antara divisi ini, divisi itu, semuanya bergerak sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Maka ini insya Allah akan semakin mengembangkan. Ya. Berikutnya adalah semakin berkembang dengan adanya persatuan. Kalau lidi, meskipun ada 100 lidi, tapi kalau dia sendiri-sendiri, dipukul, dipakai buat mecut, tidak sakit, dipakai buat nyapu, tidak bersih. Tapi kalau dia digabungkan, maka dipukul buat mukul sakit, buat nyapu bersih. Ya meskipun namanya nggak mesti selalu sapu lidi bersama. Ya mungkin kadang namanya apa, mau diganti-ganti namanya. Yang penting orangnya nyatu di dalam menggerakkan dakwah itu. Kalau Ana pribadi gini, seringkali ada pertanyaan, Ustaz, apakah satu kota itu baiknya satu yayasan? Jawabannya, tidak mesti yang baik itu adalah yang satu yayasan, tidak mesti juga yang multi yayasan. Tergantung tempatnya masing-masing. Ada kalanya misalnya terlalu besar nih areanya, dan misalnya sekolahnya cuma ada satu, lain bisa
Sementara anak-anak yang di sebelah sini maunya sekolahnya ke sana misalnya. Ya. Malah yang akhirnya kurang bagus. Lebih bagus ini ada di sebelah sana lagi, meskipun namanya beda. Yang terpenting masing-masing penggeraknya ini nyatu. Meskipun sekolahnya beda-beda. Kalau di Balikpapan seperti itu. Sekolahnya ada beberapa yayasan, tapi ustadznya tiap bulan ngumpul makan-makan. Gitu. Jadi mau namanya beda, mau nggak ada masalah. Karena ustadznya nyatu, kayak gitu. Ini yang Nabi bilang dengan persatuan para dai-nya. Dakwah juga bisa berkembang dengan ini yang salah satu yang paling penting, yaitu dengan attitude. Attitude apa? Etika, perilaku. Seperti misalnya attitude seorang dai. Anggap lagi, antum mengundang ana sekarang. Jadwalnya jam 9 pagi. Ada kajiannya. Ustadznya baru datang jam 10. Jamaahnya resah. Mana ini ustadznya? Gitu kan? Ada kedisiplinan yang kurang. Ya biasanya juga akan menurunkan kadar apa ya? Kualitas dari dakwahnya itu sendiri. Attitude yang lain, keramahan dan kelemah lembutan teman-teman yang bergerakan. Terasa ya, terasa gini. Ini teman-teman ini membaur sama bapak-bapak yang ada di masjid. Kemudian ngeblend, ya kan? Ada di sebagian tempat yang ikhwan ini sudah numpang, nggak salam, duduknya sendiri, terus pulang-pulang gitu. Jadi orang setempat itu cuma, kamu ini cuma numpang tapi kok nggak ada adab, ya kan? Tamu kok kayak tuan rumah, tamu rasa tuan rumah. Harusnya kan kalau kita bertamu, kemudian kita numpang atau dikasih kesempatan untuk ngisi kajian, harus bisa ngeblend juga. Dan itu tergantung pada attitude yang namanya keramahan dan kelemah lembutan. Senyum, sapa, salam kepada orang-orang. Ini yang paling banyak menantang adalah di kalangan ibu-ibu. Ya. Misalnya istri-istri teman-teman ini bajunya gelap-gelap. Iya, gelap-gelap ya. Datang simbah-simbah gitu. Atau ibu-ibu yang bajunya masih batik, warna-warni. Kemudian yang hitam, sesama gelap ini ngumpul sendiri. Yang ini gak ada yang negur, gak ada yang senyum, gak ada yang sapa, gak ada yang salam. Akhirnya orang setelah itu dalam tanda kutip mungkin kapok. Nah, kapok datang lagi. Nah ini berarti masing-masing suami, lagi istri, Ustaz harus betul-betul bisa membawakan diri yang bagus kepada para jamaah, terutama yang awam. Kalau laki-laki mah mungkin kadang-kadang cuek aja, ya kan? Tapi kalau ibu-ibu itu kadang-kadang sensitif. Pulang kemudian dia cerita ke sana kemari. Yang hobi cerita ke sana kemari siapa? Ibu-ibu. Aku itu pergi pengajian di masjid apa? Masjid Al-Hidayah. Udah ada yang teguh. Ya kan? Berikutnya amanah. Kenapa Pak Nur? Ada mobil. Berikutnya amanah. Nah, ini juga attitude yang Ana bilang kadang-kadang ini ibarat menemukan berlian di comberan. Bila ketemu itu sangat berharga. Tapi susah ketemunya karena comberan. Sifat amanah. Teman-teman pasti pernah dengar Ustadz Yazid bilang jangan itu donasi bla bla bla. Ya kan? Sebenarnya Ana yakin beliau bukan membatasi dan mengharamkan secara mutlak, bukan. Tapi itu keresahan karena terlalu banyak kasus donasi. Nanti ada ibu melahirkan bikin donasi, rekeningnya pribadi, ternyata nggak nyampe ke ibunya buat dirinya. Donasi Jumatan, donasi gempa bumi, donasi gunung meletus, donasi, yang itu semua jadi liar. Nah, keresahan ustadz-ustadz kita yang sudah lebih banyak makan asam garam, akhirnya muncul dengan harapan agar donasi-donasi tidak dibuat sebebas mungkin. Harus ada penanggung jawab, harus ada lembaga resmi dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan sifat amanah. Kadang-kadang orang membuka donasi bantuan ternyata bukan untuk disalurkan, melainkan untuk dirinya sendiri. Berikutnya, nggak baperan. Ini kayak ini seolah-olah terjadi di sini meskipun memang. Kadang-kadang bener.
Ada kan misalnya ketika dia punya idenya menurut dia bagus, tapi tidak dipandang seperti itu oleh teman-teman yang lain. Ya memang ada kalanya kita tidak bisa memaksakan, karena kita mungkin satu lawan banyak. Ana pun pernah ada di posisi seperti itu. Menurut Ana yang bagus yayasan itu punya petugas yayasan. Ternyata oleh ustadz yang lain tidak dipandang, nggak usah, biar aja kita, daripada kita repot cari orang lagi bla 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 bla. Akhirnya ide yang Ana munculkan mungkin nggak diterima, nggak dijalankan. Ya. Nah di sini setelah itu kita mulai mulai belajar antara kemudian baper dan marah lalu pergi, atau mencoba untuk memberikan pandangan lagi sampai mungkin oke, kita nggak mencapai kesepakatan, lalu kemudian kita mungkin kita terkoordinasi. Ya, tapi ada pun habis baperan marah atau ini yang mungkin kadang-kadang jadi tantangan buat diri pribadi. Itu sedikit. Ada lagi attitude untuk tidak terburu-buru melihat keberhasilan. Ya, memang dakwah itu sangat butuh proses. Ya, jangan langsung ingin lihat keberhasilan. Ya. Selanjutnya adalah dakwah itu bisa berkembang dengan kreatif. Ini kan teman-teman bikin acara seperti ini supaya ustadznya senang, karena kan jalannya jauh tuh, nyampe di sini jam 1 malam, kurang tidur, jam 3 sudah bangun, ya kan, pengennya tidur, tiba-tiba ada durian. Yang seperti ini kreatif, ya kan, ustadznya yang tadinya mutung, aduh aku baru tidur 2 jam, terus ngisi, habis ngisi terus mau pulang nggak dikasih sarapan, tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba ada acara seperti ini. Oh mungkin ustadznya setelah itu bilang, salah satu yang buat saya adalah Godzilla. Di mana tuh? Lumajang. Karena juga kadang-kadang moodnya ustadz itu sangat bergantung. Misalnya ustadz itu sudah ngantuk, mutung, tidur ndak nyaman, kurang tidur, nggak dikasih makan, terus suruh ngisi. Pernah tuh ada kejadian daurah, anak lari-lari, karena dia sudah memang moodnya sudah ndak enak, dia marah-marah dalam masjid. Itu usir keluar. Orang awam yang hadir kan, kok ngeri ya, gitu. Akhirnya dampaknya kemana? Ke panitia. Kalian undang ustadz siapa ini? Kenapa kok nggak ada ramah tamahnya? Rupanya moodnya juga lagi kacau misalnya. Kemudian Anda tidak tahu apakah di Lumajang ada. Kalau di tempat kami ada laptop, kemudian ada kamera. Itu untuk menyiarkan sekali siaran langsung ke 2 channel YouTube, 2 page Facebook. Ya, di sini mungkin ada juga. Ini kan lagi pakai HP saja mungkinnya. Terus kalau di Balikpapan kami tambahin lighting, tambahin lampu. Kalau tadi subuh itu kan tidak ada lighting tambahannya. Ana pernah ngisi di satu kota, lampunya di atas kepala Ana agak belakang. Jadi wajahnya kan gelap, backlight. Nggak ada lampu tambahan. Jadi orang nonton di Facebook itu mukanya nggak ada. Gitu. Nah, kan kalau ada lighting kan kelihatan. Nah, karena memperhatikan mimik itu juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman. Gitu. Lah ustadznya mukanya apa gitu. Lagi lucu dikira marah, marah dikira lucu gitu. Gara-gara wajahnya tidak kelihatan. Kemudian usaha produktif. Usahakan teman-teman yang dakwah ini jangan hanya mengandalkan donasi atau mengandalkan sumbangan. Bisa usaha produktif. Ya ini usaha misalnya ini susunya dijual belikan oleh lembaga dakwahnya. Itu jadi pemasukan yayasan. Kalau di namanya barkas, barang bekas. Jadi kami ngumpulin barang bekas, setiap ada daurah dibuka lapaknya. Orang beli cuman 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Baru-baru ini kita bikin lapak bekas 3 hari, 3 sampai 4 hari. Dapat mungkin ada 17 juta. Nah, itu bisa beli
beli apa, beli HP, beli ini yang menunjang dakwah. Ternyata dari barang bekas. Orang pun senang ketika ada lapak barang bekas karena ada saluran yang untuk mengeluarkan barang bekas di rumahnya yang tak terpakai tanpa harus dibuang. Ya kan, kalau mau dibuang sayang, tapi kalau ini disalurkan di lapak dakwah untuk barang bekas dapat pahala. Jadi mereka pun merasa terbantu. Pertemuan asatidzah bulanan itu juga kreativitas. Udah di Balikpapan alhamdulillah bulanan. Ngumpul ngapain? Makan-makan. Bila ada yang penting dibicarakan. Nah, ketika Ustadz itu ngumpul terus, dengan sendirinya isu-isu perpecahan itu dengan sendirinya hilang. Dan orang malu membicarakan, misalnya ngadu domba Ustadz ya. Misalnya ini ngadu domba Ustadz gitu. Dengan sendirinya ini hilang, tidak berkembang lagi ketika beredar bahwa Ustadz-Ustadz itu ngumpul. Ya kan, jadi malu sendiri nanti para kompornya ini. Gitu. Ada kalau dulu di Balikpapan, cuman sekarang sudah nggak terlalu kita jalankan. Tahun 2014 Ana ngumpulin ikhwan 102 orang, 102 di warung makan bebek. 2015-nya kumpul 400 orang di pantai. 2016-nya 1000 orang. Gitu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, nanti kalau 1000 orang di pantai itu kayak apa konsumsinya? Konsumsinya pakai potluck. Potluck itu setiap orang datang bawa makanan sendiri-sendiri, lalu dihadiahkan ke panitia. Lalu nanti pas jam makan siang, panitia membagi secara random. Jadi mungkin ada yang datang bawa pecel, makannya nasi kuning. Gitu. Supaya nggak repot ngurusin konsumsi. Cuma repot di permainan saja. Kita bikin permainan yang permainan itu permainan outbound. Tipikalnya yang bisa dimainkan secara tim. Yang nggak ada penonton, semua langsung main. Nah itu kalau main kayak apa nggak usah dijelaskan di sini, teman-teman cari di YouTube. Ya. Kumpul ikhwan majang, kumpul 500 orang, mainan. Terus ada perkenalan. Jelang makan siang kumpul dulu, terus perkenalan satu-satu. Nama, status, jumlah istri, ya kan? Tinggal di mana? Setelah itu baru makan siang. Setelah itu pulang. Setelah itu ada rasa kangen. Ketemu mereka di mana lagi? Oh, di Masjid gitu. Masjid Al-Hidayah gitu. Jadi yang awam-awam pun pengen ketemu lagi karena ternyata yang jenggotan ini ternyata tak bisa menakutkan kata orang. Ya. Kemudian kenyamanan tempat belajar. Kenyamanan tempat belajar seperti misalnya kebersihan masjid. Ada sebagian masjid itu yang ya kotor. Terutama bagian WC. Ya. Ana dengar-dengar ada sebagian lansia rupanya tidak bisa mereka tuh kalau ke masjid nggak bisa buang air karena WC-nya jongkok. Mereka hanya bisa WC-nya duduk karena faktor lutut. Nah, akhirnya mau kajian itu mikir, pergi kajian enggak ya? Nanti kalau aku mau buang air WC-nya nggak memadai. Gitu. Dan ada juga yang bilang saya malas karena di sana kotor. Karpetnya bau. Dan kenyamanan salah satu yang paling penting adalah ketenangan. Dan yang paling tidak tenang biasanya ibu-ibu. Kalau lagi kajian itu, bapak-bapak kan ngadap ustadz ya, jadi lebih tenang. Ibu-ibu di belakang karena hadapnya hijab, jadi kan enggak ribut sendiri kadang. Ya. Nah ini juga tantangan buat teman-teman untuk menasihati istrinya masing-masing. Kalian itu berarti istrinya banyak ya. Kamu kalau lagi kajian jangan ribut ya. Kamu harus menunjukkan kamu akhwat senior di kota ini. Kamu percontohan. Jangan kamu yang justru mencontohkan keributan di dalam masjid. Gitu. Satu lagi, dakwah itu bisa berkembang dengan menjalankan kaidah. Ada kaidah yang penting seperti kalau kita mau amar ma'ruf, caranya harus ma'ruf. Kalau kita mau nahi mungkar, jangan menimbulkan kemungkaran baru. Mungkin tadi subuh Ana ngomong tuh ada beberapa hal yang Ana nasihatkan. Tapi Ana tidak langsung jebret-jebret rokok itu orang. Tapi ada pakai analogika. Tanpa memaksakan, ya sudah kalau ada yang mau ya gitu ya. Bapak-bapak bisa berpikir gitu. Tanpa harus ditunjuki. Satu lagi menimbang maslahat mudarat.
mana ya dalam dakwah itu harus cari yang mana yang masalahnya lebih besar atau mudaratnya lebih kecil. Contohnya apa ya? Contoh gini. Apa tuh? Kambing. Kirain siapa? Contoh, kita itu masuk di masjid itu, kita cuma sekedar tamu. Kita bukan pewakaf masjid, kita bukan orang yang menjadi DKM-nya. Kita cuma diberikan kesempatan. Maka kalau menurut ana sih, tidak usah berambisi untuk menguasai masjid itu agar semuanya jadi sunnah. Maksudnya gini, bukan berarti berarti udah usah jadi ustaz. Enggak, tenang, gini. Malam hari ada bulan itu semakin kelihatan terangnya, semakin kelihatan besarnya, semakin kelihatan indahnya gara-gara ada bintang kecil-kecil di tengahnya. Justru kalau dia sendirian, nggak ada pembimbing. Di kelas, anak pintar semakin kelihatan semakin rajin gara-gara ada yang malas dan ada yang kurang pintar. Justru dengan adanya pembanding, dia semakin bersinar. Jadi bila dalam satu masjid misalnya, ada beberapa model dakwah, dan kita salah satu pewarnanya, biarkan dia nanti kelihatan bersinar gara-gara ada yang mungkin orang berpikir, kok enakan yang itu ya? Yang itu tuh ada ayat, ada hadis. Kalau yang ini pendapatnya, menurut saya, filsafat. Apa? Lawa, lucu. Terus lucunya, bulan lalu, lucunya ini lagi. Ini lagi terputar-putar saja materinya. Dia pindah masjid, itu lagi materinya, gitu kan? Dia cinta pada si bulan ini karena ada pembandingnya, begitu. Ya mungkin ini saja. Berapa menit? 30 menit. Masya Allah. Ini padahal ngomongnya udah cepet-cepet ya. Potong-potong. Daging semua ini. Durian. Bukan kulit. Ayo, micu. Micu itu apa? Susu. Oh, susu. Mixue. Sebenarnya anak sebelum kesini itu